Misalnya sekarang saya berterima kasih kepada Gubernur Jawa Timur yang meluncurkan program Putri Jawara ya. Putri Jawara. Ada Putri Jawara ini pemberian modal kepada ibu-ibu rumah tangga yang sudah buka lapak jualan di rumah atau di tempat lain. Dia diberi modal 3 juta rupiah untuk pengembangan usahanya dengan syarat yang sangat ringan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Tribuners, kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, kemiskinan dan juga ketimpangan sosial masih menjadi persoalan fundamental yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, Jawa Timur menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam memastikan pemerataan pembangunan, ketersediaan lapangan kerja, serta akses layanan dasar yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, kondisi tersebut belum sepenuhnya mampu untuk menekan angka kemiskinan secara signifikan dan juga mereduksi kesenjangan sosial di antar wilayah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara konsisten melaksanakan berbagai program terpadu dan juga kolaboratif untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan sosial yang berfokus pada peningkatan pendapatan, kemudian pengurangan beban pengeluaran dan penargetan kemiskinan ekstrim. Dan hasilnya, persentase penduduk miskin di Jatim berhasil turun menjadi 9,56% pada September 2024. Nah, untuk membahas hal ini lebih dalam, Tribuners, sudah hadir bersama saya Wakil Ketua DPRD Jatim, Bapak Hidayat. Selamat datang Pak Hidayat. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Pak, ini adalah masalah yang cukup penting ya bagi masyarakat, salah satunya di Jawa Timur. Menurut Pak Hidayat, itu sebetulnya faktor utama Pak yang menyebabkan kemiskinan di Jawa Timur itu masih relatif tinggi itu apa Pak? Ya, yang pertama barangkali faktor soal rendahnya pendidikan masyarakat ya. Ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kalau dia sekolahnya rendah, maka akses terhadap pekerjaan juga makin rendah ya. Yang kedua adalah soal ketertimpangan wilayah ya, di mana infrastruktur dasar di berbagai daerah yang belum terjangkau sehingga mobilitas orang menjadi terbatas, sumber daya ekonomi tidak bisa digali dengan baik, akhirnya mempersempit lapangan kerja. Nah, ini menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat. Jadi dua hal itu menjadi penting, jadi faktor yang menyebabkan hari ini masih cukup tinggi angka kemiskinan di Jawa Timur. Walaupun sudah menurun ya. Betul, tapi cukup tinggi ya Pak. Salah satunya adalah faktor ketimpangan, karena kalau berbicara tentang Jawa Timur, seperti kita tahu ada Surabaya, kota yang terbesar kedua di Indonesia, kemudian tapi ada beberapa daerah lain yang mungkin infrastrukturnya belum selengkap atau sebanyak yang ada di Surabaya seperti itu ya Pak ya. Baik, Pak Hidayat, kemudian dari DPRD Jatim sendiri Pak, bagaimana Pak memastikan bahwa ini ada rencana pembangunan jangka menengah daerah itu memprioritaskan percepatan pengentasan kemiskinan dan juga seperti yang Bapak tadi bilang adalah pengurangan ketimpangan sosialnya supaya tidak terlalu beda jauh, itu seperti apa Pak? Iya, kita dorong Pemprov Jawa Timur untuk betul-betul fokus dan menjadi prioritas, dan ini menjadi salah satu misi Gubernur Jawa Timur untuk kita support sekuat tenaga, dan kita dorong implementasi Pergub nomor 8 tahun 2019 ini menjadi kenyataan di lapangan, di mana di Pergub ini ada banyak strategi soal pengentasan kemiskinan, sampai pada monitoring, sampai pada evaluasi. Nah,
regulasinya sudah ada, tinggal bagaimana prioritasnya sekaligus koordinasi antar kelembagaan dan sektor ya, jangan sampai kemudian tumpang tindih mana peran kabupaten, mana peran provinsi, kemudian di OPD juga banyak program pengentasan kemiskinan, bagaimana saling mensupport satu dengan yang lain. Nah tentu hari ini kita diuntungkan sudah ada DTSN ya, data terpadu sosial ekonomi nasional, di mana rujukan semua program harus ke DTSN. Tidak boleh ada data lain, sehingga intervensinya menjadi fokus dan sudah terkonsolidasi. Jadi ketika ada orang miskin paying betres di mana, kemudian sudah ketahuan siapa yang menangani ini. Jadi tidak tumpang tindih lagi. Berarti itu bisa menjadi acuannya itu ya Pak ya? Ya, dan wajib sekarang semua program pengentasan kemiskinan rujukannya harus DTSN, di mana di dalamnya sudah ada desil-desil 1 sampai 10 ya. Dan program kemiskinan harus fokus ke desil 1 sampai 5. Di luar itu tidak boleh lagi. Ya. Dan untuk di lapangannya mungkin yang Pak Hidayat tahu itu seperti apa progresnya Pak? Memang kendalanya di update data ya. Jadi yang mengupdate data kemiskinan itu kan operator di kelurahan atau di desa. Hari ini fasilitas operator masih cukup rendah sehingga updating data kemiskinan masih seringkali tersendat. Misalnya kalau orang meninggal masih tercantum di database DTSN, orang yang sudah meningkat pendapatannya masih masuk dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya penguatan operator desa itu menjadi penting karena pintu utama updating data itu di kelurahan. Baru kemudian naik ke BPS kemudian survei, baru ada update. Nah ini yang kendalanya adalah di level kelurahan atau desa. Iya, itu malah menjadi faktor utama sekarang ya untuk update DTSN-nya. Baik, Pak, kemudian untuk regulasi atau perda yang saat ini ada, menurut Bapak apakah sudah cukup untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan ini, atau jika memang belum, apakah ada aspek yang perlu diperbarui? Saya kira sudah cukup ya, karena perkupan sudah sangat teknis ya. Ada panduan program, ada SOP, ada monitoring, ada evaluasi, dan lain sebagainya. Saya kira tinggal implementasi di lapangan saja, apakah menjadi prioritas, apakah menjadi pilihan utama, apakah menjadi concern kepala daerah, ini yang saya kira perlu menjadi perhatian kita. Baik, kalau dari mekanismenya sendiri Pak di DPRD untuk mengawasi sinkronisasi nih antara program kemiskinan provinsi dan juga kebijakan pemerintah pusat, mungkin apakah terkadang tidak satu jalan, bisa seperti itu atau seperti apa Pak? Ya tadi yang saya katakan sekarang sudah mulai terkonsolidasi ya, karena rujukannya satu data. Patokannya itu ya. Tetapi yang jadi problem adalah ada program-program yang saling berhimpitan satu dengan yang lain antar OPD dan pemerintah kabupaten. Ini yang menyebabkan inefisiensi ya, sekaligus high cost ya. Mestinya satu keluarga cukup satu program, makanya menerima banyak program. Ini yang saya kira menjadi evaluasi. Jadi harapan saya koordinasinya harus makin kuat, rujukannya harus sudah fokus ke DTSN, dan sudah harus ada pembagian intervensi antara kota kabupaten dengan pemerintah provinsi. Di provinsi ada bantuan pangan misalnya, maka di kabupaten sudah tidak perlu lagi karena sudah ada bantuan pangan di tingkat provinsi. Ada PK lansia misalnya, maka untuk lansia sudah cukup provinsi, tidak usah kota kabupaten, karena ada lansia reguler, ada lansia plus. Plus ini di samping dia menerima 600.000 per bulan, ditambah lagi 500.000 rupiah. Jadi cukuplah itu menjadi wilayahnya provinsi. Nah ini yang saya kira perlu komunikasi yang bagus antara kota, kabupaten dengan provinsi. Iya, karena kalau mengacu pada data tadi berarti kan semua tetap akan dapat ya Pak ya. Iya, jadi kalau misalkan udah dari provinsi tadi Bapak bilang, maka mungkin bisa dengan
program yang lain seperti itu ya Pak. Ya. Ya. Baik, kemudian dari efektivitas budget tagging kemiskinan Pak di setiap OPD, bagaimana dari pihak DPRD menilainya? Ya, jadi ketika OPD menyampaikan program kerjanya, kita tentu amati betul ya apakah ada kesamaan program dan keterkaitan satu dengan yang lain. Jadi misalnya begini ya, ada bantuan modal usaha untuk UMKM, di mana pelakunya adalah kategori orang miskin. Maka ada bantuan modal misalnya. Ini menjadi kewenangannya siapa? Misalnya kewenangan Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur. Modal dengan bunga bersubsidi. Nah, artinya apa? Bahwa modal sudah urusannya Dinas Koperasi dan UMKM. Tapi urusan pendampingan tentu harus melibatkan OPD lain ya. Mendampingi supaya bantuan-bantuan ini, misalnya bantuan ternak ya, bantuan sapi, kambing, perlu pendampingan supaya bantuan ini bisa aman dan bisa berkembang. Kita kan sering mendapati ketika sudah dibantu ternak, hewan ternak, kambing, sapi, tapi tiba-tiba ada alasan sapinya mati, ada alasan sapinya sakit, tapi faktanya maaf ya, barangkali ada kasus dijual dan sebagainya. Nah ini karena lemahnya pendampingan di lapangan. Maksud saya ada yang memberi modal, OPD, tapi juga ada yang mendampingi sehingga prosesnya bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Jadi seperti bisa terlihat ya Pak ya, tidak dilepas seperti itu ya. Baik, tadi Bapak menyinggung tentang kemungkinan adanya tumpang tindih Pak antar instansi. Nah, dari DPRD Jatim sendiri itu apakah menjadi tantangan? Apakah tadi disebutkan bahwa komunikasi yang bisa menjadikan itu tumpang tindih Pak? Iya, ketika pembahasan anggaran kan kita betul-betul amati ketika di Banggar ya. Di Banggar itu ada TAPD, tim anggaran yang mensinkronisasi semua program OPD. Nah, di situ kita betul-betul cermati jangan sampai alokasi anggaran OPD itu sekali lagi berhimpitan dengan OPD lain. Kita cermati betul mana OPD yang fokus pada pemberian bantuan sosial langsung, mana yang memberi kail misalnya, mana yang memberi modal, harus betul-betul termonitor dan terkoordinasi dengan baik. Jadi peran kita pada persoalan plannya harus matang, kemudian siapa menangani apa juga harus baik sehingga di lapangan tidak terjadi benturan-benturan. Ya, baik, Pak. Kemudian kalau misalkan temuan di lapangan, ya Pak, apakah ada yang tidak mencapai target dan untuk pengentasan kemiskinannya ini, dan dari DPRD Jatim sendiri menindaklanjutinya jika ada yang seperti itu seperti apa Pak? Ya, dengan penurunan angka kemiskinan yang masih rendah ini kan membuktikan bahwa ada program yang tidak efektif ya. Ada program yang tidak efektif. Nah, sehingga perlu evaluasi rutin ya, karena tadi yang saya katakan sudah satu data, jadi sudah jelas siapa dan harus mengerjakan apa. Maka ketika ada intervensi yang gagal, tentu menjadi PR kita dan siapa yang harus bertanggung jawab. Misalnya sudah kita bantu hewan ternak ya, ternyata dalam kurun waktu tertentu tidak berdampak ke pendapatan dia, malah tadi yang saya katakan dijual untuk kepentingan yang lain-lain. Maka ini siapa yang bertanggung jawab ya, kemudian apa langkah-langkah lanjutannya, ini harus betul-betul termonitor. Jadi maksud saya ketika angka penurunan itu sudah terjadi, sebetulnya angka ini di mana dan siapa, nah, itu yang penting. Jadi supaya betul-betul termonitor by name by trace-nya. Jadi si A ini pendapatannya sudah naik, maka dia sudah lepas dari kategori
orang miskin, desilnya sudah naik, kemudian harus ada yang lapor ke operator desa, dia dihapus dari desil 1 sampai 5, dia masuk desil 6 sampai 10. Nah, itu kan proses yang panjang yang butuh konsentrasi ya, butuh fokus ya. Sehingga betul-betul termonitor apakah program ini gagal atau tidak. Iya. Kalau yang temuan dari Pak Hidayat di lapangan, apakah ada Pak yang misalkan tadi disebutkan bahwa sebetulnya apa berarti penghasilannya itu sudah meningkat, jadi dia sudah tidak masuk dalam kategori miskin. Tadi disebutkan bahwa kemungkinan besar dari kelurahan yang update-nya tidak terbaru gitu ya Pak ya. Tapi adakah Pak yang dari itu dari masyarakat sendiri gitu, yang nggak apa-apa deh, saya dapat bantuan gitu, apa pernah ada kasus seperti itu apa seperti apa Pak? Masih ada sampai hari ini, terbukti ya, ketika ada program menempeli stiker di rumah-rumah kan ada yang menolak. Ya. Bener ya. Tempeli keluarga miskin itu menolak. Kenapa menolak? Dia secara pribadi malu karena sudah cukup buat ditempeli. Nah, dari situ kemudian ada yang secara langsung menyatakan mundur dari kategori orang miskin. Jadi ya tentu ada plus minusnya ketika ditempel di stiker itu ya. Ada yang menganggap ini bagian dari merendahkan orang, tapi sisi lain ternyata cukup efektif untuk menggugah, melihat bahwa sebetulnya saya sudah mampu. Kalau ditempeli maka dilihat banyak orang yang saya malu. Nah, sehingga secara sadar dia mundur dari kategori orang miskin. Oke. Pak Hidayat, kemudian kita ngomongin tentang pengentasan kemiskinan ini ada banyak sekali cara dan program ya Pak ya. Nah, dari beberapa program ini Pak, seperti bantuan sosial, pemberdayaan, peningkatan akses layanan dasar dan juga penciptaan lapangan kerja serta masih banyak lainnya. Menurut dari DPRD Jatim sendiri yang paling efektif untuk diprioritaskan itu apa Pak? Program yang pemberdayaan ya. Jadi bantuan sosial langsung ini kan untuk kepentingan jangka pendek ya. Bagaimana orang bisa makan hari ini dan besok ya. Tetapi jangka menengah dan panjangnya adalah pemberdayaan. Tentu menurut saya keluarga-keluarga miskin ini pasti punya potensi ya. Pasti punya skill. Tetapi terabaikan karena tadi tidak ada yang intervensi. Nah, sehingga perlu banyak intervensi melalui pemberdayaan keluarga. Misalnya sekarang saya berterima kasih kepada Gubernur Jawa Timur yang meluncurkan program Putri Jawara ya. Putri Jawara. Ada Putri Jawara, ini pemberian modal kepada ibu-ibu rumah tangga yang sudah buka lapak jualan di rumah atau di tempat lain. Dia diberi modal 3 juta rupiah untuk pengembangan usahanya dengan syarat yang sangat ringan ya. Ya tadi kategorinya harus desil 1 sampai 5. Jadi ini menarik dan peminatnya cukup banyak dan kalau pendapatan ibu-ibu atau mak-mak ini meningkat maka sangat yakin akan meningkatkan kesejahteraan keluarga di berbagai tempat. Iya, dan dari program-program itu Pak, ini pemberdayaan ekonomi, tadi termasuk dalam pemberdayaan ekonomi. Itu ada juga seperti pelatihan vokasi, kemudian inkubasi bisnis. Nah, seperti itu dari Pak Hidayat ataupun dari DPRD Jatim sendiri menilainya sebesar itukah dampaknya nanti untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur gitu. Maksud saya kalau misalkan ada beberapa yang mungkin ya Pak, itu ada di lapangan yang kayak saya maunya langsung aja deh, tunai aja. Itu mungkin apakah ada yang seperti itu atau seperti apa? Ya ada sebagian kecil yang berpikir jangka pendek ya. Kalau itu kategori lansia saya kira bisa dipahami, tetapi kalau masih usia produktif saya kira itu harus jangka pendek ya, harus jangka pendek. Di saat dia memulai usaha memang butuh konsumsi ya, dibantu tapi juga ada pemberdayaan.
Nah, tentu yang tadi saya katakan, di samping memberikan KL atau modal atau sumber daya, tapi juga ada pendampingan sampai dia terentaskan dari problem kemiskinannya, baik oleh pemerintah provinsi maupun terutama pemerintah desa ya. Jadi yang setiap hari ketemu mengawasi itu adalah aparatur desa. Yang paling tahu ya Pak. Ya, kalau Pemprov kan jangkauannya terlalu luas dan banyak ya, sehingga harus ada mandat ke pemerintah desa yang tahu dinamika keluarga miskin di lapangan adalah pemerintah desa. Nah tentu kalau sudah bersentuhan dengan aparatur desa akan cukup efektif, dan tadi terutama rasa malunya akan ada dikunjungi oleh aparatur desa, ada istilah sungkan dan sebagainya, tentu ini jauh lebih efektif. Baik, baik Pak. Kemudian dari DPRD Jatim sendiri Pak, apakah DPRD Jatim itu memiliki peta prioritas wilayah geospasial, betul ya Pak ya? Yang menjadi fokus intervensi percepatan untuk pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Ya, saya kira sudah ada ya, di mana kantong-kantong kemiskinan ada ya. Misalnya di daerah kawasan selatan yang memang keterbatasan infrastruktur dasarnya memang jauh lebih kurang dibanding kawasan di utara ya. Kemudian ya maaf di daerah-daerah Madura ya, kemudian di Tapal Kuda juga ada. Jadi petanya sudah ada. Ya tadi yang saya katakan sudah sampai pada PNM trace-nya sudah ada semua. Profilnya sudah ada, tinggal di titik mana harus jadi prioritas, itu aja. Baik, Pak, kalau ngomongin tentang kemiskinan itu tidak lepas dari ada kesehatan dan juga pendidikan. Dari DPRD Jatim sendiri, Pak, itu strategi untuk mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan dan juga kesehatan di perkotaan dan juga perdesaan di Jawa Timur, itu seperti apa strateginya, Pak? Ya, di soal pendidikan saya kira kita apresiasi ya, Gubernur Jawa Timur mencanangkan pendidikan gratis di tingkat SMA. Ini mendorong anak-anak jangan sampai putus sekolah di sampai SMP ya. Anak-anak harus lulus SMA, terutama SMK, di mana dia lulus sudah punya skill, sudah punya kompetensi tertentu, sehingga akan memudahkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja. Nah, sisi lain di SMP dan SD juga sudah banyak program, ada POS, ada KIP dan sebagainya. Ini mengurangi keterputusan sekolah. Sekali lagi kalau pendidikannya anak-anak tinggi tentu akan memudahkan dia untuk menciptakan lapangan kerja atau bekerja di tempat-tempat lain. Di sektor kesehatan barangkali juga sudah ada BPJS ya. Betul ya. BPJS kesehatan, tenaga kerja dan sebagainya. Dan juga kita sudah mendengar programnya Pak Presiden, ada cek kesehatan gratis terhadap semua orang. Artinya pemerintah mendorong supaya masyarakat sudah bisa mengetahui sejak dini penyakit apa yang dia alami, sehingga ada antisipasi dan tidak high cost ke depan. Tiba-tiba sakit berat, tentu biayanya sangat tinggi. Nah, kita apresiasi program ini, masyarakat sudah menggunakan program ini dengan baik, sudah jutaan orang cek kesehatan gratis, sehingga sekali lagi antisipasi jauh lebih baik. Baik, tapi Pak, kalau misalkan seperti itu, untuk masyarakat yang ada di daerah yang mungkin lebih terpencil di Jawa Timur, bisa jadi tuh belum mendengar ada program-program seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri tuh bagaimana caranya supaya mereka juga dapat merasakan beragam program yang bagus sekali gitu sebenarnya untuk mereka juga? Ya, sebetulnya kan prioritas kita adalah layanan kesehatan di tingkat bawah ya, terutama di puskesmas. Tapi hari ini memang harus kita akui sarananya masih terbatas.
bidan desa juga masih terbatas. Di desa itu kan kadang-kadang ada 4 dusun, 5 dusun ya, yang wilayahnya jauh-jauh. Sehingga kalau dia mau berobat di tahap pertama kan juga jangkauannya juga cukup jauh. Karena puskesmas di desa hanya di tingkat kecamatan ya, cukup jauh. Sehingga ya ini PR-nya adalah peningkatan kualitas layanan di puskesmas, memperbanyak bidan-bidan desa, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat di bawah. Baik, berarti aksesnya juga yang diperbaiki gitu ya Pak ya? Ya. Baik Pak Hidayat, tadi sempat disinggung tentang infrastruktur, ketimpangan infrastruktur antara beberapa kota dan desa, terutama yang ada di Jawa Timur. Dari DPRD Jatim sendiri Pak menilainya, bagaimana ketimpangan infrastruktur itu apakah menjadi penyebab bisa menjadi penyebab dari kesenjangan sosial juga yang begitu besar? Iya, sudah pasti ya. Jadi infrastruktur dasar itu kan banyak ya. Pendidikan, kesehatan, kemudian jalan ya. Konektivitas satu dengan yang lain itu penting. Dan ini tentu sangat berpengaruh kepada kualitas sumber daya manusia di berbagai tempat. Misalnya dulu kita seringkali mendiskusikan soal stunting ya. Jadi di berbagai daerah di wilayah selatan stuntingnya cukup tinggi. Tentu ini berpengaruh sekali terhadap kualitas anak-anak di masa depan. Nah, hari ini kita bersyukur sudah ada MBG, makan bergizi gratis yang menjangkau hampir di pelosok-pelosok desa. Ini menunjukkan bahwa infrastruktur dasar soal gizi juga sudah terlayani dengan baik. Kemudian ada sekolah rakyat ya, yang dimana sekolah ini adalah diperuntukkan oleh anak-anak yang tidak mampu, yang hari ini ternyata kualitasnya jauh lebih baik dari sekolah-sekolah negeri yang ada. Ini kita apresiasi. Ini bagian dari upaya untuk mencegah berkembangnya orang miskin di Indonesia. Jadi SDM-nya terus ditingkatkan. Ya, jadi kalau bapaknya pemulung ya anaknya jangan sampai jadi pemulung kan begitu. Nah, kalau bapaknya menjadi buruh tani ya gimana nanti anaknya jadi juragan gabah di desanya kan begitu. Baik, Pak, ngomongin tentang program percepatan pengentasan kemiskinan itu bukan hal yang sehari 2 hari bisa dilakukan. Dari DPRD Jatim sendiri, itu seperti apa Pak untuk memastikan bahwa program-program itu tuh akan berlangsungnya secara berkelanjutan gitu? Iya, jadi saya kira ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah perencanaan harus matang, ya. Perencanaan harus betul-betul terkonsep dengan baik, implementasinya juga efektif, efisien, kemudian dipastikan punya dampak yang luas atau besar terhadap sasaran ya, terutama penduduk miskin. Jadi 3 hal itu saya kira menjadi concern semua pihak ya. Kalau plannya tidak matang, saya kira implementasinya akan juga mengalami banyak masalah. Kalau implementasi masalah, tentu dampaknya juga tidak akan terjadi ya. Oleh karena itu, terus harus ada evaluasi, monitoring, pengawasan sehingga tahapan-tahapan ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Hidayat, ini kita sampai ke yang terakhir ini Pak. Pak Hidayat, monggo kalau ada pesan untuk beragam pihak ya, berbagai pihak, karena ini tidak hanya 1-2 pihak yang berusaha untuk ikut mengentaskan kemiskinan, terutama di Jawa Timur ini. Monggo pesannya supaya terus konsisten, terus semangat gitu untuk supaya seluruh masyarakat Jawa Timur secara merata akan menjadi lebih sejahtera. Monggo silakan. Salah satu visi Gubernur Jawa Timur adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tentu harapan saya secara pribadi Jawa Timur ke depan harus semakin sejahtera, terutama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah ini harus kita dukung dengan
program-program yang strategis, program-program yang baik, terutama fokus pada pengentasan kemiskinan. Masyarakat kita tentu sangat berharap ada banyak intervensi, ada banyak program yang bisa mereka nikmati, dan yang terpenting adalah bahwa ada kolaborasi yang kuat antara masyarakat, kemudian dunia usaha, pemerintah, dan kami sebagai legislatif juga harus berkolaborasi sehingga program itu berjalan dengan efektif. Kita ingin dari tahun ke tahun angka kemiskinan jadi turun, dan betapa senangnya kemudian satu saat akan zero orang miskin. Tentu Amin. Ini harapan kita semua, Jawa Timur menjadi provinsi yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak Hidayat. Semoga tadi semua harapan baiknya untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di Jawa Timur, bisa tercapai secepatnya. Amin, amin. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Hidayat, dan terima kasih juga Tribuners sudah menonton episode kali ini. Dan kita akan kembali lagi dalam episode selanjutnya dengan tema yang tidak kalah menarik lainnya. Tetap di podcast DPRD Jawa Timur, Gebrakan Wakil Rakyat. Saya Cindy beserta kru Tribun Jatim Network pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.